Kisah Santo Antonius dari Padua, dikenal sebagai santo pelindung orang miskin, pelaut dan nelayan, pendeta dan pelancong, pelindung dan penjaga surat, serta pekerja mujizat. Kisah Santo Antonius dari Padua sangat istimewa. Santo Antonius lahir pada tahun 1195, 13 tahun setelah Santo Fransiskus dari Assisi di Lisbon, yang sekarang dikenal sebagai Portugal. Dengan nama baptis Fernando, orang tuanya, Martin dan Maria Bulhom, berasal dari salah satu keluarga terkemuka di kota itu. Pada usia 15 tahun, Fernando masuk ke dalam ordo religius Santo Agustin. Kehidupan biara tidaklah tenang bagi pemuda itu, juga tidak kondusif untuk berdoa dan belajar, karena teman-teman lamanya sering datang berkunjung dan terlibat dalam diskusi politik yang sengit. Setelah 2 tahun atas permintaannya sendiri, ia dikirim ke Coimbra atau Cornbrou. Di sana, ia memulai 9 tahun studi intensif mempelajari teologi Augustinian yang kemudian ia gabungkan dengan visi Fransiskan. Fernando kemudian kemungkinan besar ditahbiskan menjadi pendeta selama masa ini. Kehidupan pendeta pemuda itu berubah drastis ketika jenazah 5 martir Fransiskan pertama dikembalikan dari Maroko. Para martir Fransiskan itu telah berkhotbah tentang Kristus di sebuah masjid di Seville. Mereka terancam menjadi martir pada awalnya, tetapi Sultan mengizinkan mereka untuk pergi ke Maroko, di mana setelah terus berkhotbah tentang Kristus, meskipun telah berulang kali diperingatkan, mereka disiksa dan dipenggal. Di hadapan banyak orang, termasuk ratu, jenazah mereka dibawa dalam prosesi hikmat ke biara tempat Fernando tinggal. Peristiwa ini, meski dianggap tragis dan menyedihkan oleh banyak orang, dianggap mulia dan bahkan menjadi inspirasi bagi Fernando muda. Begitu besar inspirasinya sehingga menginspirasi untuk membuat keputusan penting yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan banyak orang di masa mendatang. Ia memutuskan untuk menjadi seorang Fransiskan. Sejak awal, ia berbagi perasaannya dengan para biarawan Fransiskan dengan berkata, "Saya akan dengan senang hati mengenakan jubah ordo Anda jika Anda berjanji untuk mengirim saya sesegera mungkin ke tanah orang-orang Saracen, agar saya dapat memperoleh mahkota para martir suci." Untuk mencapai hal ini, ia meminta izin untuk meninggalkan ordo Santo Agustinus. Setelah beberapa tantangan dari kepala biara Agustinian, ia diizinkan meninggalkan biara itu. Biarawan muda Agustinian yang bernama Fernando pergi ke biara Santo Antonius, tempat ia mengucapkan kaul ordo Fransiskan dan mengambil nama Antonius untuk menghormati patriark para pertapa. Sesuai dengan janji mereka, para Fransiskan mengizinkan Antonius pergi ke Maroko untuk mengejar apa yang ia rasa sebagai panggilannya, menjadi saksi Kristus dan juga menjadi martir, jika Tuhan menghendakinya. Namun, seperti yang sering terjadi, hadiah yang ingin diberikan Antoni bukanlah hadiah yang diminta darinya. Saat berada di Maroko, ia jatuh sakit parah
dan setelah beberapa bulan menyadari bahwa ia harus pulang. Selama perjalanan pulang, kapalnya mengalami badai dan angin kencang dan tertiup ke timur melintasi Mediterania. Akhirnya kapalnya mendarat di pantai timur Sisilia. Para biarawan di Messina yang tidak jauh dari sana, meskipun mereka tidak mengenalnya, menyambut dengan mulai merawatnya hingga sembuh. Masih sakit, Antonius ingin menghadiri pertemuan besar Pentakosta tentang tikar. Disebut demikian karena 3.000 biarawan tidak dapat diberi tempat tinggal dan tidur di atas tikar. Fransiskus dari Assisi ada di sana dan juga sakit. Karena Antonius pada dasarnya adalah seorang pengunjung dari luar kota di biara Sisilia, ia tidak menerima tugas apapun selama kapitel. Jadi ia meminta untuk pergi dan menemui seorang kepala biara provinsi dari Italia Utara. Ajari aku tentang kehidupan Fransiskan, mintanya, tanpa menyebutkan pelatihan teologisnya sebelumnya. Ketika kepala biara provinsi setuju, Antonius sangat gembira. Sekarang, seperti Fransiskus, ia memiliki pilihan pertamanya, hidup menyendiri dan merenung di pertapaan. Antonius pertama kali dikenal karena bakatnya yang luar biasa dalam berkhotbah pada suatu pertemuan untuk pentahbisan Dominikan dan Fransiskan pada tahun 1222. Setelah mereka selesai makan, provinsial menyarankan agar salah seorang biarawan menyampaikan khotbah singkat. Tidak ada sukarelawan langsung di antara kelompok itu, jadi Antonius diminta untuk menyampaikan sesuatu yang sederhana saja, karena ia mungkin tidak berpendidikan dan saat itu baru berusia 27 tahun. Antoni yang awalnya menolak tawaran itu akhirnya mulai berbicara dengan cara yang sederhana dan apa adanya. Api dalam dirinya menjadi jelas. Pengetahuannya tidak diragukan lagi, tetapi cara bicaranya yang penuh semangatlah yang benar-benar mengesankan semua orang yang hadir. Setelah bakat dan pengetahuannya terungkap, kehidupan doa dan pertobatannya yang tenang di pertapaan digantikan dengan kehidupan sebagai pengkhotbah umum. Fransiskus mendengar tentang keterampilan Antonius sebagai pengkhotbah dan menugaskan kembali pendeta muda itu untuk berkhotbah di Italia Utara. Kita tahu bahwa tidak semua orang terkesan dengan khotbahnya. Legenda mengatakan bahwa suatu hari, karena tidak ada yang mendengarkan, Antonius pergi ke sungai dan berkhotbah kepada ikan. Menurut cerita tradisional, hal itu menarik perhatian semua orang. Antoni bepergian tanpa kenal lelah di Italia Utara dan Prancis Selatan. Memilih untuk memasuki kota. Mungkin 400 kali perjalanan, memilih untuk memasuki kota tempat para bidat paling kuat. Namun, khotbah-khotbah yang ditinggalkannya jarang menunjukkan bahwa dia mempersoalkannya secara langsung. Sebagaimana ditafsirkan oleh para sejarawan gereja, Antoni lebih suka menyajikan keagungan kekristenan dengan cara-cara yang positif. Tidak ada gunanya membuktikan orang-orang yang salah. Antoni ingin memenangkan mereka ke jalan yang benar. Kesehatan dan kesedihan dan pertobatan yang sejati, serta keajaiban rekonsiliasi dengan seorang ayah yang penuh kasih.
Atasan Antonius, Santo Fransiskus, terus mendengar laporan yang menggembirakan tentang khotbah-khotbah Antonius, pengetahuannya tentang kitab suci dan pengabdiannya kepada Maria. Pada tahun 1224, ia menulis surat kepada Antonius dan memintanya untuk mengajar saudara-saudaranya, para Fransiskan. Antonius menjadi guru pertama Ordo Fransiskan yang mendapat persetujuan khusus dan berkat dari Santo Fransiskus. Antonius terus berkhotbah sembari mengajar para biarawan dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam ordo tersebut. Pada tahun 1226, ia diangkat menjadi kepala Provinsi Italia Utara, tetapi masih menyempatkan diri untuk berdoa kontemplatif di sebuah pertapaan kecil. Sekitar Paskah tahun 1228, pada usia 33 tahun, ia bertemu dengan Paus Gregorius IX di Roma. Paus tersebut merupakan sahabat setia dan penasihat Santo Fransiskus. Tentu saja pengkhotbah terkenal Antonius diundang untuk berbicara. Ia melakukannya dengan rendah hati. Seperti biasa, tanggapannya begitu besar sehingga orang-orang kemudian mengatakan bahwa tampaknya mujizat Pentakosta itu terulang kembali. Kembali ke Padua pada tahun 1231, Antonius menyampaikan khotbah prapaskahnya yang terakhir dan paling terkenal. Jumlah orang yang hadir sangat banyak, kadang-kadang mencapai 30.000 orang, sehingga gereja tidak dapat menampung mereka. Jadi, ia pergi ke alun-alun atau lapangan terbuka. Orang-orang menunggu sepanjang malam untuk mendengarkannya. Seorang pengawal dibutuhkan untuk melindunginya dari orang-orang yang bersenjata gunting yang ingin memotong sepotong jubahnya sebagai relik. Setelah misa pagi dan khotbahnya, Antonius akan mendengarkan pengakuan dosa. Pengakuan dosa kadang-kadang berlangsung sepanjang hari. Begitu pula dengan puasa dan doanya yang terus-menerus. Tenaga besar yang telah dikeluarkannya selama masa prapaskah membuatnya kelelahan. Ia pergi ke sebuah kota kecil dekat Padua untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tetapi ia segera menyadari bahwa kematian sudah dekat dan ia ingin kembali ke Padua, kota yang ia cintai. Namun perjalanan dengan kereta kuda sangat melemahkannya, sehingga ia harus berhenti di Arcella. Pada akhirnya ia harus memberkati Padua dari kejauhan, seperti halnya Fransiskus yang memberkati Assisi dari kejauhan. Di Arcella, ia menerima sakramen terakhir, bernyanyi dan berdoa bersama para biarawan di sana. Ketika salah satu dari mereka bertanya kepada Antonius apa yang sedang ia tatap dengan seksama, ia menjawab, "Saya melihat tuanku." Ia meninggal dengan tenang beberapa saat setelah itu. Ia baru berusia 36 tahun dan baru menjadi seorang Fransiskan selama 10 tahun. Kisah dan tradisi devosi kepada Santo Antonius dari Padua dimulai segera setelah kematiannya pada tanggal 13 Juni 1231. Ribuan orang datang untuk melihat jenazah Antonius dan menghadiri pemakamannya. Makamnya segera menjadi tempat devosi yang luar biasa dan banyak mujizat terjadi. Tahun berikutnya, sahabatnya, Paus Gregorius IX, tergerak oleh banyaknya mujizat yang dikaitkan dengannya selama hidupnya dan yang terjadi di makamnya.
mendeklarasikan sebagai orang kudus. Pada tahun 1946, Paus Pius XII secara resmi mendeklarasikan Santo Antonius sebagai doktor gereja. Hanya Tuhan yang tahu mana yang benar dan mana yang hanya legenda rakyat. Namun dalam menceritakan kisah Antonius dari Padua, kita harus menyertakan beberapa kisah yang sering didengar yang dikaitkan dengannya, baik selama maupun setelah hidupnya di bumi. Demikianlah kisah Santo Antonius dari Padua. Terima kasih.